Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelfie Nurulaini dengan nomor induk mahasiswa 2021-01-02-293 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia saya yang sesi 9, yaitu berbicara dalam konteks formal. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip dan prosedur berbahasa secara lisan dan secara produktif. Nah, sebelum itu, apa sih pengertian berbicara? Berbicara merupakan keterampilan yang bersifat produktif dalam menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Nah, penggunaan bahasa secara lisan ini dapat pula dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama ada faktor pelafalan, intonasi, pilihan kata, struktur kalimat kita, terus sistematika pembicaraan, isi pembicaraan, dan bagaimana kita memulai dan mengakhiri pembicaraan. Sebagai salah satu keterampilan bahasa, berbicara merupakan keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Dalam hal ini, kelengkapan peralatan vokal seseorang atau selaput suara, lidah, bibir, hidung, dan telinga merupakan persyaratan alamiah yang mengizinkan dapat memproduksi suatu ragam yang lugas dari bunyi, artikulasi, tekanan, nada, kesenyapan, dan lagu berbicara atau lagu bicara. Keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab dalam melenyapkan problem atau permasalahan kejiwaan seperti rasa malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah. Berbicara juga merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau audible dan yang kelihatan atau visible. Dengan memanfaatkan sejumlah alat komunikasi, tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikomunikasikan. Berbicara juga merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik secara luas sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Yang kedua, ada tingkat menengah. Tujuan pembelajaran tingkat menengah ini untuk keterampilan berbicara yang dapat dirumuskan seperti menyampaikan informasi, partisipasi dalam percakapan, menjelaskan identitas diri, menceritakan hasil simakan atau bacaan, melakukan wawancara, bermain peran, dan menyampaikan gagasan dalam diskusi atau pidato. Pada hakikatnya, nyatanya, perumusan tingkat pembelajaran menengah dan pemula itu hampir sama. Lalu ada yang ketiga, yaitu tingkat tinggi. Nah, tingkat tinggi ini tujuan pembelajarannya dapat mengketerampilan berbicara tingkat tinggi yang dapat dirumuskan dalam menyampaikan informasi, berpartisipasi dalam percakapan, menjelaskan identitas diri, menceritakan hasil simak atau hasil bacaan, berpartisipasi dalam wawancara, bermain peran, dan menyampaikan gagasan. Jadi dalam tiga tingkatan tadi itu sebenarnya memiliki rumus yang sama dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Pertama, fungsi keterampilan berbicara. Pentingnya keterampilan berbicara atau bercerita dalam komunikasi ini diungkapkan juga oleh Supriyadi, bahwa apabila seseorang memiliki keterampilan berbicara yang baik, dia akan memperoleh keuntungan sosial maupun profesional. Nah, keuntungan sosial ini berkaitan dengan kegiatan interaksi sosial antar individu,
Sedangkan keuntungan profesional diperoleh sewaktu ia menggunakan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan dan mendeskripsikan. Keterampilan berbahasa lisan tersebut memudahkan peserta didik untuk berkomunikasi dan mengungkapkan ide atau gagasan kepada orang lain. Kegiatan pembelajaran berbicara terbagi 3, yaitu pertama ada tingkat pemula. Tingkat pemula ini bertujuan untuk pembelajaran keterampilan berbicara tingkat pemula, yaitu meliputi kayak melafalkan bunyi-bunyi bahasa, menyampaikan informasi, menyampaikan atau menyatakan setuju atau tidak setuju, menjelaskan identitas diri, dan menceritakan kembali hasil simakan atau bacaan dan menyatakan ungkapan rasa hormat dan bermain peran. Nah, 2. Prinsip dan prosedur berbicara secara terintegratif. Keterampilan berbicara sebagai kegiatan integratif. Berbahasa berbicara sebagai salah satu aspek keterampilan yang memiliki kaitan dengan keterampilan berbahasa yang lainnya, yaitu seperti menyimak, membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut berkaitan erat antara berbicara dengan menyimak, berbicara dengan menulis, dan berbicara dengan membaca. Nah, hubungan berbicara dengan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda, namun berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Kegiatan menyimak didahului oleh kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan, seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, dan tanya jawab, interview, dan lainnya. Nah, dan ada hubungan berbicara dengan membaca. Berbicara dan membaca berbeda dalam sifat, sarana, dan fungsi. Berbicara bersifat produktif, ekspresif melalui sarana bahasa lisan, dan berfungsi sebagai penyebar informasi. Membaca bersifat reseptif melalui sarana bahasa tulis dan berfungsi sebagai penerima informasi. Bahan pembicaraan sebagian besar didapat melalui kegiatan membaca. Semakin sering orang membaca, semakin banyak juga informasi yang diperoleh. Hal ini merupakan pendorong bagi yang bersangkutan untuk mengekspresikan kembali informasi yang diperoleh, antara lain melalui berbicara. Nah, dan hubungan berbicara dengan menulis. Kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis ini merupakan bersifat produktif dan ekspresif. Kedua kegiatan itu berfungsi sebagai penyampai informasi. Penyampaian informasi melalui kegiatan berbicara disalurkan melalui bahasa lisan, sedangkan penyampaian informasi dalam kegiatan menulis disalurkan dalam bahasa tulis. Informasi yang digunakan dalam berbicara dan menulis diperoleh melalui kegiatan yang menggunakan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam kegiatan berbicara menunjang keterampilan berbicara. 3. Prinsip dan prosedur berbicara sesuai konteks. Keterampilan berbicara sesuai konteks akademis, formal, dan vokasional. Setiap kegiatan berbicara yang dilakukan manusia selalu mempunyai maksud dan tujuan. Menurut Tarigan, tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Maka sebaiknya pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikombinasikan. Dia harus mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengarannya. Dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu situasi pembicaraan, baik secara umum maupun secara perorangan. Sedangkan menurut Dejago-Dekaka, tujuan pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu pertama menghibur, kedua menginformasikan, ketiga menstimulasi, keempat meyakinkan, dan kelima adalah menggerakkan.
Dan apabila menurut Hartono, berdasarkan lawan bicara, keterampilan berbicara dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu 1 lawan 1, 1 lawan banyak lawan 1, dan banyak lawan banyak. Keterampilan berbicara berdasarkan maksud atau tujuan berbicara dapat dikelompokkan menjadi 9 bentuk, yaitu memberi perintah atau saran, memberi nasihat, memberi instruksi, berpidato, mengajar, memberi ceramah, berapat, berunding, pertemuan, dan menginterview. Dan berdasarkan tingkat keformalannya, keterampilan berbicara dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu berbicara formal, berbicara semi formal, dan berbicara informal. Berdasarkan ragam bahasa terdiri atas akademis, penggunaan bahasa oleh praktisi akademis, misalnya dosen, ilmuwan, dan sedangkan menurut formal, penggunaan bahasa oleh situasi formal, misalnya adalah seperti di sekolah dan acara-acara resmi. Sedangkan penggunaan bahasa vokasional biasanya dipakai dalam jurusan atau bidang tertentu, yaitu seperti di apoteker dan notaris. Nah, yang ketiga, ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Nah, apabila kita perhatikan mengenai bahasa, pengajaran akan kita dapatkan berbagai jenis berbicara, antara lain seperti berpidato, diskusi, percakapan, dan presentasi, menghibur, ceramah. Pertama ada diskusi. Diskusi adalah suatu pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat antara 2 orang atau lebih secara lisan dengan mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibat beberapa orang disebut diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan seseorang pemimpin yang disebut dengan ketua diskusi. Tugas ketua diskusi adalah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan ide atau gagasan untuk menengahi anggota yang berdebat, serta mengemukakan kesimpulan hasil diskusi. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu keterampilan berbicara yang digunakan sebagai metode pengumpulan bahan cerita. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara langsung atau secara tak langsung atau via online. Ada 2 tahapan dalam melakukan wawancara, yaitu tahap persiapan atau penentuan topik, pembicaraan, rumusan, pernyataan, dan penentuan narasumber, dan tahap pelaksanaan wawancara. Nah, yang ketiga ada pidato. Sedangkan pidato adalah sebuah kegiatan yang berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya untuk memberikan gambaran tentang suatu hal. Itu tadi penjelasan saya mengenai prinsip dan prosedur berbahasa secara lisan secara produktif. Kalau ada kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.